Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal yaumil mubarak insyaallah ta'ala sanwasil qira'atana wa dirasatana min kitab Syarhil Usul min ilmil usul alladzi katabahu wa syarahahu ma'ali asy-syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi ajma'in wal muslimin ajma'in. Walan nahnu fi safha 528 di halaman 528, pembahasan tentang al-ijma'. Mazilna natakallam anil ijma', ya, wa nahnu fi anwa'i al-ijma'. Setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas pengertian ijma', ya. Sekarang kita membahas jenis-jenis ijma'. Jenis yang pertama sudah kita ambil juga di pertemuan sebelum ini, yaitu al-ijma' al-qat'i. Al-ijma' al-qat'i itu adalah ijma' yang bersifat pasti, tidak boleh ada yang menyelisihinya, tidak boleh ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang ada penyelisihan di dalamnya, tidak boleh. Ya, misalkan ijma' atau kesepakatan para ulama atau kaum muslimin bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ini namanya ijma' qat'i. Dan jenis yang kedua yaitu ijma' dhanni. Dan ini adalah poin pembahasan yang penting di sini. Apa itu al-ijma' al-dhanni? Ini lawan dari al-ijma' al-qat'i, yaitu ma la yu'lamu illa bit-tatabbu' wal istiqra'. Ijma' yang tidak akan mungkin antum ketahui kecuali dengan penelitian terhadap nas-nas dalil. Tidak mungkin antum akan tahu ijma' itu kecuali dengan meneliti dalil atau meneliti perkataan ulama-ulama terdahulu. Bongkar kitab istilahnya, tatabbu' dan istiqra' itu. Baik. Unzur fi syarah, yakni laisa ma'luman bid-darurah. Ini perkara yang bukan perkara yang ma'lum bid-darurah. Ya, perkara yang perlu kita untuk mendalami kitab-kitab untuk mengetahui jawabannya. Bal yutatabba'u minal kutubil lati tanqulul athara 'anil mutaqaddimin. Ya, kita harus meneliti kitab-kitab yang menukil asar-asar dari ulama-ulama terdahulu. Wal kutubul lati allafahal mutaakhirun. Begitu juga kita harus meneliti kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mutaakhirin. Wa yandur fa idza ajma'at kutubul athar wal kutubul muallafa ala hukmin minal ahkam qulna hadza ijma'. Jadi kita teliti kitab-kitab ulama zaman dahulu kala, zaman-zaman awal, kemudian kita teliti juga ulama yang sezaman dengan kita atau berdekatan dengan zaman kita, dan kita lihat ya kesimpulannya. Apakah kutub-kutub terdahulu sama kutub-kutub zaman sekarang itu sepakat mereka? Kalau sepakat, itulah dia ijma' dhanni. Qulna hadza ijma' lakinnahu laisa qat'iyyan, ya. Tapi ini bukan ijma' qat'i. Kenapa? Li'annahu yajuzu an yakuna hunaka khilafun lam na'lamhu. Karena bisa jadi ada khilaf, ada perselisihan terhadap ijma' tersebut yang tidak kita ketahui, yang belum sampai kepada kita. Dikatakan di sini wa qad ikhtalafal ulama'u fi imkani thubutihi. Para ulama berselisih pendapat tentang ada apa tidaknya ijma' dhanni ini. Kalau antum masih ingat di pertemuan pembahasan pertama kemarin kita membahas tentang apakah ijma' itu ada apa tidak. Ijma' ada apa tidak itu maksudnya ijma' dhanni ini maksudnya di situ, ya. Meskipun tidak disebutkan secara sharih di situ kemarin, ijma' dhanni ini maksudnya. Jadi para ulama berselisih pendapat ada apa tidaknya ijma' dhanni ini, ya. Hal yumkin an yujmi'al ulama'u kulluhum ala hukmi mas'alatin minal masail allati la ya'lam hukmuha bid-darurah min ad-din. Ya. Apakah mungkin para ulama itu semuanya sepakat pada satu permasalahan, padahal permasalahan ini adalah bukan permasalahan ma'lum bid-darurah? Itu maksudnya, ya. Apakah mungkin ada kesepakatan di antara para ulama bahwasanya mengusap khuf itu caranya begini-begini, batasan waktunya begini-begini? Ini kan bukan perkara maklum bid-darurah mengusap khuf ini kan. Ya. Bisa jadi di antara kaum muslimin ada orang yang nggak paham khuf itu apa, begitu kan? Jadi bukan maklum bid-darurah. Maka ada beberapa pendapat di situ. Wa minal ulama man qala inna hadza la yumkin thubutuhu. Pendapat yang pertama ada di kalangan para ulama mengatakan nggak mungkin. Wala yumkin al-husulu alaihi, nggak mungkin ada namanya ijma' dhanni ini.
Wa qala innahu la yujadu ijma'un fadlan ala an yakuna hujjah. Ijma'nya sendiri nggak ada, apalagi untuk bisa dijadikan hujah, gitu maksudnya. Barangnya ini nggak ada, apalagi untuk bisa dimanfaatkan, gitu maksudnya. Ya, air minumnya saja nggak ada ini, apalagi mau diminum, gitu. Ya. Wa amma ma dzukira minal ijma'il qat'i fa hadza qad thabata bin nusus falasna bihajatin ilal ijma'. Kata mereka, adapun yang kalian anggap sebagai ijma' qat'i itu memang ada nas dalilnya, maka itu sebenarnya bukan ijma', itu dalil. Ya, ini pendapat mereka begitu. Ya, ketika kaum muslimin mengatakan sholat 5 waktu hukumnya wajib, ijma' mereka. Kita yang menganggap ijma' itu ada mengatakan ini ijma', sedangkan mereka orang yang megang pendapat ini mengatakan enggak, ini bukan ijma', ini memang ada dalilnya. Sholat 5 waktu itu ada dalilnya kan? Ada kan? Dalam Al-Quran Sunnah banyak dalilnya. Jadi mereka mengatakan kita nggak butuh ijma', itu bukan ijma', itu sholat 5 waktu itu bukan ijma' qat'i. Ya, kalian ngada-ngada aja bikin ijma' qat'i itu memang ada dalilnya, bukan ijma' lagi. Ngapain diturunkan derajatnya menjadi ijma' padahal dia ada dalil dari Quran dan Sunnah. Itu pendapat mereka. Walihada dhahaba ba'dul ulama ila anna al-ijma' laysa bihujjah wa mimman qala dzalika al-Imam Ahmad fi ihda riwayataini anhu. Ini salah satu riwayat dari 2 riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat itu maksudnya penukilan. Jadi Imam Ahmad nggak ngomong langsung, cuman muridnya yang menukilkan, gitu ya. Muridnya menulis dalam bukunya, guru kami Imam Ahmad mengatakan begini, mengatakan ijma' itu hujjah. Di murid yang kedua menulis sebaliknya, gitu maksudnya. Maka ada 2 riwayat di sini. Nah, Imam Ahmad sendiri nggak pernah terang-terangan mengatakan, kecuali perkataan yang kita sampaikan kemarin, ya, haitsu qala man idda'a al-ijma' fa huwa kadzib wa ma yudrihi la'allahum ikhtalafu wa qad sabaqa lana al-qaulu fi hadza. Wa arjahul aqwali fi dzalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kita lihat ini Syekh Utsaimin yang sering sekali merujuk kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkataan atau pendapat yang paling rajih dalam masalah ini kata Syekh adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Haitsu qala fil aqidatil wasithiyah. Ketika beliau mengatakan dalam akidah wasithiyah, wal ijma'ul ladzi yandabitu ma kana alaihi salafus salih. Ijma' yang dobit itu artinya yang terwujud, ya. Ijma' yang boleh diamalkan itu adalah ijma'nya para salafus salih. Siapa para salafus salih? As-sahaba wa tabi'un wa tabi'uhum. Ini Al-Qur'an al-mufaddalah as-salafah, ya. 3 generasi terbaik. Jadi ijma' 3 generasi terbaik ini saja yang diterima. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau sekarang orang ijma' nggak keterima ijma'nya. Karena yang dimaksud dengan ijma' itu adalah ijma' 3 generasi terbaik saja. Taib. Ba'dahum kasrul ikhtilaf. Kenapa ijma' orang sekarang nggak diterima? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena zaman sekarang ini sudah banyak ikhtilaf. Ai ba'da salafis salih kasrul ikhtilaf wa sara kullu insan ya'ti biqaulin wa ra'yin min indihi. Makanya ada dalam pembahasan usul fikih istilah hukmu ihdasi qaulin thalits. Apa hukum membuat perkataan ketiga, pendapat ketiga? Di 3 generasi utama para salafus saleh mengatakan ini halal, ini haram. Kemudian antum datang membawa perkataan mengatakan mubah. Atau antum mengatakan kadang bisa hukumnya haram atau kadang bisa hukumnya halal. Intinya antum tidak megang pendapat pertama atau kedua. Antum datang dengan pendapat yang ketiga. Apa hukumnya dalam syariat seperti ini? Ini pembahasan yang panjang lebar sekali dalam masalah fikih. Bahkan ini pernah dijadikan sebagai judul skripsi, ya, judul S1, skripsi S1 dulu, pembahasan tentang hukmu ihdasi qaulin thalits. Baik. Kemudian alasannya lagi kenapa pendapat atau ijma' yang diterima itu hanya ijma' yang 3 generasi terbaik? Karena umat itu telah intasyarat, telah menyebar, bimana tafarraqat. Li'annal mamalik al-islamiyah ittasa'at bil futuh. Karena kerajaan-kerajaan Islam itu meluas dengan sebab adanya perluasan penaklukan daerah itu. Wa shara baina aqsal mamlakatil islamiyah wa aqsaha masafat katsira. Jarak satu ke satunya itu jauh sekali. Wa hasalat fitan wa hurubun wa khauf. Ada fitnah-fitnah di situ, fitnah politik, sosial, ada perang-perang di situ, ada ketakutan. Fala nakadu nujmi'u aqwal ulama min aqsad daulah islamiyah ila aqsaha fa amma salafus salih yumkin. Maka hampir mustahil kita untuk mengumpulkan perkataan ulama dari ujung ke ujung itu. Adapun di kalangan para salafus saleh maka mungkin, karena
mereka belum menyebar terlalu jauh di permukaan bumi ini, ya masih sekitar Jazirah Arab, ya paling jauh lah ya, masuk ke Asia Selatan, ya. Baik, maka mungkin itu pada salafus saleh. Ya, jadi 3 generasi terbaik itu, ya, para generasi sahabat itu berakhirnya tahun 110 dengan wafatnya Abu Tufail Amir Al-Laitsi, ya. Tufail bin Amir Al-Laitsi wafat tahun 110, ini sahabat yang terakhir wafat, ya. Ini dengan berakhirlah dengan wafat beliau berakhirlah zaman sahabat. Kemudian pada tahun 100 setelahnya 111, ya, sampai 180 itu zamannya tabi'in, ya, itu zamannya tabi'in. Kemudian setelahnya itu zaman tabi'ut tabi'in sekitar tahun 200-an. Nah, ini sudah selesai, 3 generasi terbaik itu sudah selesai di sini. Nah, tahun 201 dan seterusnya itu sudah, ya, tidak termasuk Qurun al-Mufaddalah itu tadi. Baik. Ya, berarti nah, di sini ya inti dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ijma yang disepakati atau ijma yang dianggap itu hanyalah ijma'nya siapa? Ya, ijma'nya para salafus saleh saja. Baik. Wa'lam annal ummata la yumkin an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukh. Hadhihi faidah muhimmah. Ini faedah yang penting di sini, bahwasanya umat itu tidak mungkin sepakat di atas penyelisihan dalil yang sahih. Sepakat menyelisih dalil yang sahih. Ya, dan dalilnya sharih, terang, jelas, ghairi mansukh, tidak dinasakh. Nah, misalkan innamal khamru wal maisir, dalil atas pengharaman khamar. Ini kan dalil yang sharih mengatakan bahwasanya khamar itu terlarang, khamar itu haram. Ya, maka mustahil umat itu sepakat untuk membatalkan ayat tadi. Mau sebanyak apapun dia. Hadhi faidatun muhimmah la yumkin an tujmi'al ummah ala khilafi dalilin sahih amma ala khilafi dalilin dhaif fa yumkin. Adapun kalau dalilnya ada dalil yang dhaif, maka itu bisa saja terjadi. Tapi kalau dalilnya sharih seperti tadi, mustahil. Ayat-ayat muhkamat maksudnya, ya. Kalau di Al-Qur'an ayat-ayat muhkam. Wal muradu biqaulina dalil huna tanazzulan ma'al khasam wa illa fa inna ad-dha'ifa laysa bidalil. Baik, di mana kata dalil tadi di sini? Wa'lam annal ummata la yumkin an tujma'ala khilafi dalilin sahihin. Nah, itu ya. Dalilin sahih ini maksudnya. Dalil yang ini maksudnya. Nah, jadi kata dalil di sini tanazzulan ma'al khasam, ya, tanazzulan. Wa illa fa inna ad-dha'ifa laysa bidalilin, lakin idza stadalla insan bidha'ifin wa qulna al-ijma' ala khilafi fa hadha mumkin li anna ad-dalil ad-dha'if ghairu qa'im wa ghairu al-qa'im ghairu muqawim wala mu'arid li ghairihi fa yumkin an tujmi'a al-umma ala khilafi dalil istadalla biha man istadalla ustudilla biha man istadalla lakinnahu dha'if. Mungkin nggak orang berdalil dengan dalil yang baik? Mungkin saja, akan tetapi tidak bisa membatalkan ijma yang sudah ada. Karena dalil yang dalil yang qaim, ya, ghairu qaim. Dalil yang dhaif itu kan dalil yang ghairu qaim istilahnya, dalil yang tidak tegak. Ada satu dalil dia dhaif, ya, dia tidak dianggap qaim, dan sesuatu yang ghairu qaim, ghairu muqawim. Maksudnya sesuatu yang tidak tegak tidak bisa kita gunakan untuk meruntuhkan dalil yang lain. Gitu. Paham maksudnya? Sesuatu yang lemah nggak bisa kita benturkan untuk menghancurkan sesuatu yang kuat. Gitu. Maka dalil yang dhaif ini tidak bisa kita jadikan sebagai pembatal ijma, sandaran dalam ijma, nggak bisa. Nah, kan tetapi mungkin nggak ada orang berdalil dengan dalil dhaif. Mungkin, ya, orang berdalil dengan dalil yang dhaif karena dia menganggap itu bukan hadis dalil yang dhaif misalkan, ada mungkin. Walakinnahu dhaif. Kalau nasarih, dalil itu harus sharih. Selain dia harus sahih, dia harus sharih. Ya, sahih, Al-Qur'an tentu sahih. Ya, maka itu semuanya sahih. Ya, kemudian kalau hadis harus hadis yang sahih atau minimal hadis yang hasan atau dhaif dengan syarat-syaratnya. Ya. Kemudian sharih, kalau sharih di Al-Qur'an itu konteksnya adalah hadis ayat-ayat yang muhkam dan bukan ayat yang mutasyabih. Kalau konteks di hadis, ya, sharih itu maksudnya yang, ya, dia hukumnya langsung bisa diketahui dari
hadis itu sendiri, ya, atau minimal dia butuh pendukung kepada hadis-hadis yang lainnya, bukan butuh kepada mufassir, nggak perlu baca syarahnya terus sudah tahu hukumnya apa gitu. Baik. Ihtirazun mimma idza kana muhtamalan wa dzalika li annahu idza kana muhtamalan saqata bil istidlal falam yabqa dalilun yu'aradu bihi al-ijma'. Dalil itu yang dikatakan dalil yang sharih, ya, adalah dalil yang tidak muhtamal. Muhtamal artinya mengandung kemungkinan-kemungkinan. Ya, dalil itu nggak dikatakan sharih kalau masih mengandung kemungkinan benar, kemungkinan salah gitu. Misalkan contoh dalil yang sharih, innamal khamru tadi, ya, khamar itu adalah sesuatu yang haram. Ya, ini tidak ada kemungkinan bahwasanya khamar itu sesuatu yang halal atau khamar itu sesuatu yang boleh-boleh saja dalam kondisi tertentu. Fahada ghairu muhtamal. Jadi ghairu muhtamal itulah yang dimaksud dengan sharih. Tidak ada kemungkinan gitu. Kemudian ghairu mansukh, tentu konteksnya Al-Qur'an di sini atau hadis juga. Fa in kana mansukhan fa innaha tujmi'u ala khilafih li'anna al-mansukha ghairu qa'im. Wal khulasa anna al-ummatal islamiyah la yumkin an tujmi'a ala khilafi dalilin qa'imin abadan. Umat Islam nggak mungkin dia menyepakati untuk menyelisihi dalil itu. Dalil yang qaim tapi, ya. Kalau antum mengatakan menyelisih dalil mungkin, tapi dalil yang kita maksud ini dalil yang qaim. Paham ya? Dalil yang qaim itu yang gimana? Ya, yang harus yang sahih, harus yang sharih, dan harus yang ghairu mansukh tadi. Baik. Naam, qad yujadu ijma'un ala khilafi dalilin dhaif aw ala khilafi dalil ghairu sharih aw ala khilafi dalil mansukh li anna hadhil anwa' ats-tsalatsa ghairu qa'imah fadlan ala an takuna muqawimah. Nah, kata Syekh di sini memang ada ijma' yang menyelisihi dia patokan sandarnya kepada dalil yang dhaif misalkan, ya, atau menyelisih dalil yang dhaif. Bisa jadi ada ijma' seperti itu, akan tetapi ijma' yang seperti itu ghairu qa'imah. Apalagi dia bisa menjadi muqawimah, nah, dibenturkan dengan yang lain maksudnya. Qauluhu fa innaha la tujmi illa ala haqqin fa innal ummah la tujmi'u illa ala haqq wal haqq la yumkin an yukhalifal hadits as-sahih as-sarih ghairal mansukhi abadan. Sesuatu yang benar tidak mungkin dia akan menyelisih hadis yang sahih, sharih dan tidak mansukh. Id law khalafahu lazimat tanaqud. Nah, kalau ada suatu umat ini misalkan menyepakati sesuatu yang menyelisihi dalil yang sahih, maka di sini ada kontradiktif, ada tanaqud, ya, atau kontradiktif di sini, ya. Li'annal muta'aridain imma an yakuna ahaduhuma aqwa minal akhar fala ta'arud wa imma an yata'arada fa yatasaqata wa hadha mustahil li'annahu la budda min thubuti ahadihima. Maka ini ibarat air dan api, ya. Ini ibarat air dan api, harus ada yang lebih kuat di situ, harus ada yang lebih kuat. Kalau kita campurkan dua-duanya nggak bisa nyampur, ya. Harus salah satu yang kita pilih di situ, ya. Kita hilangkan dua-duanya juga nggak bisa begitu, ya. Ini sama seperti analogi, ya, tidak mungkin adanya dua Tuhan di alam semesta ini, ya. Tidak mungkin ada dua Tuhan karena, ya, itu akan terjadinya kontradiktif secara nalar, secara logika. Ketika Tuhan yang pertama mau menciptakan sesuatu, kemudian Tuhan yang mau menciptakan sesuatu yang lain, ya, terjadi khilaf di situ, ya, terjadi khilaf. Kalau Tuhan yang pertama mampu menciptakan sesuatu yang dia inginkan, maka berarti Tuhan yang kedua bukan Tuhan karena dia nggak mampu. Begitu juga sebaliknya. Kalau dua-duanya tidak mampu menciptakan, berarti kedua-duanya bukan Tuhan. Kalau kedua-duanya menciptakan, kedua-duanya juga mustahil. Tuhan yang pertama mau mengadakan siang, Tuhan yang kedua mau mengatakan malam misalkan. Sekarang dia mau siang, yang ini maunya malam. Fahada la yumkin an yajtami'a. Fahada minal muhal. Baik, hada mustahil. Wa idza ra'aita ijma'an tadunnu mukhalifan lidzalik al-musyaru ilaihi ad-dalil as-sahih as-sarih ghairu mansukhan dur fa imma an yakuna dalil ghairu sahih aw ghairu sharih aw mansukhan aw fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Baik. Nah, jadi wa idza ra'aita ijma'an, kalau antum lihat ada suatu ijma' dan antum mengira-ngira kayaknya ini ada khilaf dalam ijma' ini, ada menyelisih ijma' ini, ya.
Ya. Panzur, maka sikap antum bagaimana? Lihat, ya. Fa imma an yakuna dalil ghairu sahih. Kalau ada khilaf dalam terhadap satu ijma yang ada, berarti dalilnya yang dipakai untuk si ijma tadi itu dalilnya ghairu sahih. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ghairu sharih. Kemungkinan yang ketiga, mansuh. Atau kemudian yang empat, dalam permasalahan tersebut ada khilaf yang kita belum tahu. Paham maksudnya ya? Begini mudahnya. Ada satu permasalahan. Umat sepakat ini hukumnya halal. Kemudian ada 2 atau 3 orang ulama mengatakan ini haram. Nah, kalau sudah seperti ini kan ada khilaf berarti kan. Kalau sudah ada penentangnya, sudah ada khilafnya seperti ini, maka hanya ada 4 kemungkinan tadi. Pasti dalil ijma ini adalah dalil yang sebentar. Taib. Jadi ketika ada mukhalif seperti itu, maka hanya ada 4 kemungkinan tadi. Entah dalil yang dipakai untuk ijma tadi adalah dalil yang tidak sahih atau tidak sharih, atau dalilnya mansuh, atau dalam permasalahan ini ada khilaf yang kita belum sampai ilmunya ke situ. Jadi maksudnya ya, ini menunjukkan berarti mustahil ijma itu dikatakan ijma ya, kalau ada yang mukhalifnya. Paham ini ya? Pahami baik-baik ini, karena ini kalau antum paham kaidahnya dengan baik, akan ada banyak permasalahan yang orang menganggap ijma padahal itu bukan ijma secara kaidah ini. Baik. Wa hadhil qaidah, paragraf terakhir antum lihat, wa hadhil qaidatul akhirah tanfa'ul munazir fi babil munazarah. Ya, kalau antum paham kaidah ini akan sangat membantu antum kalau dalam bab munazarah, dalam bab diskusi atau debat. Fa idza uddu'iya ijma'un, kalau lawan debat antum mengklaim adanya ijma dalam suatu permasalahan, fa innahu la yumkin an yakuna ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin abadan. Ya, kita nyampaikan suatu argumen, kemudian pihak lawan mengatakan argumen antum salah, buktinya ada ijma yang mengatakan begini, maka kita katakan ya, ijma saya atau perkataan saya itu tidak salah. Kenapa perkataan saya tidak salah? Karena ada dalilnya. Ini dalilnya. Berarti antum tadi mengatakan perkataan salah sama dengan antum mengatakan dalil ini salah, dan tidak mungkin dalil ini salah. Berarti anggapan klaim bahwasanya ada ijma dalam masalah ini adalah klaim yang bohong, gitu maksudnya. Amin ya. Nah, ini bisa kita pakai dalam bab munazarah. Fa innahu la yumkin an yakuna ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansuhin abadan. Hadza syai'un mustahil. Li'anna dzalika kama qulta yastalzimu raf'u an-naqidain wa hadza mustahil. Gak mungkin ada ijma dan dia menyelisih dalil yang sahih. Maka ujung-ujungnya kembali kepada kemampuan antum untuk menentukan dalil itu sahih, sharih, ghairu mansuh. Nah, paham maksudnya ya? Maka ya ujung-ujungnya kembali kepada pemahaman ilmu-ilmu yang lain juga di situ. Ya, kaidah ini akan kepake di bab al-munazarah kalau antum ya tahu kekuatan dalil. Kalau Al-Qur'an tentunya antum tinggal pahami, pelajari nasakh mansukh saja, sudah gampang ya. Nah, pahami saja ayat ini nasikh atau mansukh dan sebagainya. Ya. Tapi repotnya kalau dalam masalah hadis nanti. Kalau antum berdalil dengan hadis, kemudian pihak lawan mengatakan sebaliknya, ya, kemudian dia berdalil dengan adanya ijma, maka antum nggak bisa pakai kaidah ini kalau antum nggak yakini kesahihan hadis yang antum pegang itu, gitu maksudnya. Maka ini pentingnya mengetahui takhrij hadis yang disampaikan, menguasai dalil, tidak hanya memahami apa yang dimaksud dengan hadis atau ayat tersebut, akan tetapi juga harus mengetahui tingkat kredibilitasnya, tingkat kekuatan untuk bisa dijadikan sebagai dalil. Jangan sampai kita memahami dalil dengan benar, akan tetapi ya justru dalil yang kita pakai itu adalah dalil yang ya, dipersisihkan oleh para ulama tingkat kesahihannya. Nah, maka itu bisa menjadi senjata yang akan berbalik kepada kita, ya, berbalik kepada kita ujung-ujungnya nanti. Baik. Hadza huwa al-kalamu an anwa'i al-ijma'. Ini dia 2 jenis ijma'. Ya, kita cukupkan dengan 2 jenis ini dulu, pembagian ijma. Ya, pembagian ijma ini berdasarkan kejelasan perkara yang disepakati. Paham maksudnya ya?
Ini berdasarkan kejelasan perkara yang diijma'i. Ya, kalau ditanya sama orang nanti, ijma itu dibagi jadi berapa? Ya, maka tanya balik berdasarkan apa dulu. Kalau berdasarkan kejelasan perkara yang disepakati, maka ijma dibagi menjadi dua, ijma qat'i dan ijma zanni. Paham? Nah, berdasarkan hal-hal yang lain, beda lagi nanti. Ya, beda lagi. Yang kalau misalkan ya berdasarkan metodenya, bagaimana munculnya ijma itu, ada namanya ijma bayani sama ijma sukuti. Nah, gitu dia. Jadi berdasarkan itibar yang banyak, ijma itu akan ada banyak juga macamnya. Di sini kita hanya sampaikan pembagian berdasarkan kejelasan perkara yang diijma'i saja. Ya, adapun sisanya antum bisa lihat di kitab-kitab yang lebih terperinci, yang levelnya di atas kitab ini. Kita cukupkan dengan ini dulu. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas syurutul ijma. Kapan ijma itu dikatakan ijma, ya. Kita ada di pembahasan di sini ya. Kalau di diagram ini kita ada di sini syurutu al ijma. Nanti kita ambil ada 3 poin. Kemudian baru kemudian kita ambil pembahasan terakhir, wa idza qala bal mujtahidin qaulan aw fa'ala fi'lan. Bagaimana hukum jika ada sebagian mujtahidin melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut masyhur di kalangan para ulama dan tidak ada yang mengingkarinya? Apakah ini jatuhnya ke ijma atau bukan? Ada orang Imam Syafi'i misalnya melakukan satu perbuatan, kemudian perbuatan ini masyhur di kalangan pengikutnya, juga di kalangan mazhab-mazhab yang lain. Apakah perbuatan Imam Syafi'i tadi bisa kita katakan sebagai ijma atau tidak? Ya, maka ini akan kita bahas insyaallah nanti di pembahasan terakhir dari bab ijma ini. Nah, kemudian selesai dari pembahasan ijma, nah itu bab pembahasan yang terakhir, barulah kemudian insyaallah kita masuk ke bab al-qiyas, ya, yang itu yang pembahasan yang yang lebar gitu ya. Ada sekitar berapa poin yang belum kita selesaikan ini? 1, 2, ada taklid, ada ijtihad, kemudian ada al-mufti wal mustafti, ada at-tartib bainal adillah, ada aqsamut ta'arud, dan al-qiyas. Tinggal 6 poin pembahasan selesai kita dari kitab ini insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar wa naqtatim bidu'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.